Kemudian yang ya masih anak kecil ya. Jadi yang saya cuma tahu hari itu adalah saya nggak akan pernah ketemu papa saya lagi gitu. Jadi nangis gitu kan, nangis. Tapi akhirnya kecapean nangis sampai mau ketiduran. Dan itu ingat banget waktu di ranjang itu karena mau tidur gitu tuh, aku tahu aku berada di pangkuan seorang gitu ya. Terus aku tahu itu Tuhan Yesus gitu, dan dia bilang gini, mulai saat ini saya jadi papa kamu. Jadi aku mengenal dia sebagai papa gitu, papa bapak di surga gitu, di God gitu. Jadi betul, dan dia buktikan itu, dia seorang ayah yang menyediakan semua gitu. Kita bukan, kita berasal dari keluarga yang nggak punya gitu ya. Kemudian kita semua pindah lah ke rumah nenek kita gitu, satu kamar berempat, mama saya dengan adik saya. Tapi Tuhan tuh sungguh menyatakan kasihnya. Kita nggak pernah nggak bisa makan, kita selalu bisa makan. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengenai God is in control. Ya, God is in control. Nah, sebetulnya itu kita mesti lihat juga ya, pada saat perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama, itu kita tidak punya kuasa. Dalam arti, Tuhan istilahnya dia mengendalikan gitu kan. Dia yang, ya kadang-kadang kita lihat kayak kesaksian Kiki ya bulan lalu, itu dia seperti seolah-olah melihat Tuhan itu kok berbeda di perjanjian lama dengan di perjanjian baru gitu. Di perjanjian lama itu Tuhan mempunyai perjanjian dengan orang Israel. Bahkan dengan orang di luar Israel itu tidak ada. Dan Tuhan itu harus in control dalam arti dia harus melindungi bangsa Israel ini, harus di bawah kontrolnya dia supaya nanti Mesias itu akan datang dari situ gitu. Nah, makanya kadang-kadang kelihatan ya seperti seolah-olah Tuhan itu kasih sakit penyakit, seperti ada bencana dan sebagainya gitu kan. Itu seperti terlihat seperti itu. Nah, setelah Yesus datang ke dunia, dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit ya, kemudian naik ke sorga, kuasa di bumi dan di sorga itu diberikan kepada anaknya, kepada Yesus. Ya, kemudian Yesus memberikan kuasa kepada kita, orang percaya. Ya, karena kita kan satu roh dengan Dia. Roh kita adalah roh Yesus, adalah roh Bapa. Dia sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita gitu. Makanya dikatakan juga ya seperti kayak Petrus, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kemudian di Markus 16 ayat 17-18 kan dikatakan juga tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya gitu kan.
mengusir setan dalam namaku gitu kan. Ini aku baca ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi kita dikasih kuasa gitu. Kita dikasih kuasa. Jadi kontrolnya, karena ya seperti di Mazmur dikatakan, we are little lower than Elohim gitu. Jadi Tuhan itu memberikan kuasa kepada anak-anaknya. Bukan lagi kita powerless gitu ya. Bukan lagi ya udahlah terserahlah Tuhan mau bilang A ya A, B atau B gitu. Jadi seperti seorang raja misalnya ya. Raja itu dia memberikan kuasanya kepada anaknya. Prince gitu ya, pangeran gitu. Nah, kalau si prince ini kemudian memberikan kuasa juga kepada misalnya panglima-panglimanya gitu ya, atau saudara-saudaranya yang lain, ya udah mereka berarti melakukan sesuai dengan kuasanya yang diberikan gitu kan. Nggak ucuk-ucuk mereka bilang, oh itu kan kuasa si rajanya. Betul, tapi rajanya kan sudah memberikan kuasanya gitu kepada anak-anaknya gitu. Kira-kira bisa dimengerti ya mengenai in control gitu ya. Nah, kita tahu bahwa selama di bumi ini itu si jahat berjalan berkeliling gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa condemn. Oh, artinya kalau dia sakit itu artinya dia tidak apa tidak berjalan sesuai dengan apa ya dengan kebenaran. Maksudnya bahwa terus kita mengkondem gitu, kita menghakimi orang itu kita nggak begitu juga gitu. Atau kalau misalnya dia kekurangan, oh berarti kan kamu tuh kurang baca Alkitab dan sebagainya. Kadang-kadang orang malah jadi begitu kan. Jadi malah jadi terus orang-orang berlomba-lomba untuk misalnya memamerkan kekayaannya dan sebagainya. Itu juga nggak seperti itu gitu ya. Itu bukan yang Tuhan mau. Aku percaya Tuhan kita tuh diberikan itu bukan untuk pamer gitu ya, tapi kita untuk memuliakan nama Tuhan dalam arti kita setiap hari kita masih belajar gitu ya. Selama di bumi ini kita masih belajar. Kita belajar untuk mengerti dia gitu kan. Kita memahami dia. Yang penting hati kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan gitu ya. Dan Tuhan kan sendiri bilang tidak ada penghakiman di dalam kita yang percaya. Jadi juga jangan merasa terhakimi. Wah, kalau saya sakit, wah berarti nih saya kurang nih ini itu. Enggak, justru kan dia bilang kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Jadi bukan jadi hukuman gitu. Karena ketakutan itu mengandung hukuman gitu. Itu kita nggak begitu gitu. Tapi kita terus belajar dan kita juga memberitakan gitu kepada orang mengenai kasih Kristus. Yang lain gimana? Kira-kira ada komen atau pertanyaan atau kesaksian? Mungkin aku sharing kesaksian ya, Rit, ya. Ya, Ini Mei. kan tentang identitas Tuhan gitu kan. Nah, kalau aku mengenal Tuhan lebih dalam tuh unik sekali gitu. Jadi aku rasa waktu itu umur 8 tahun deh. Waktu itu kan papa saya ternyata selingkuh sama wanita lain gitu dan akhirnya meninggalkan kita gitu ya. Kita 3 bersaudara, saya yang paling besar. Kemudian yang ya masih anak kecil ya. Jadi yang saya cuma tahu hari itu adalah saya nggak akan pernah ketemu papa saya lagi gitu. Jadi nangis gitu kan, nangis. Tapi akhirnya kecapean nangis sampai mau ketiduran. Dan itu ingat banget waktu di ranjang itu karena mau tidur gitu tuh, aku tahu aku berada di pangkuan seorang gitu ya. Terus aku tahu itu Tuhan Yesus gitu dan dia bilang gini, mulai saat ini saya jadi papa kamu. Jadi aku mengenal dia sebagai papa gitu. Papa Bapa di surga gitu, di God gitu. Jadi betul dan dia buktikan itu jadi seorang ayah yang menyediakan semua gitu. Kita kita berasal dari keluarga yang nggak punya gitu ya. Kemudian kita semua pindah lah ke rumah nenek kita gitu, 1 kamar berempat, mama saya dengan 3 adik saya. Tapi Tuhan tuh sungguh menyatakan kasihnya. Kita nggak bisa makan, kita selalu bisa makan. Dan setiap kita bisa sekolah gitu ya, dan Tuhan tuh baik banget. Kita dikasih kepandaian, kasih hikmat. Setidaknya tiap kita pernah bawa piala pulang lah gitu ya, jadi juara.
Dan bahkan sampai udah SMA pun aku nggak pernah kepikiran bisa kuliah gitu. Uang dari mana ya kan? Tapi yang menarik ya, Tuhan bicara gitu lewat mama saya. Kamu harus jadi yang lebih baik dari saya gitu, dan Tuhan buka jalan gitu. Dengan caranya ajaib gitu ya. Jadi eh ya itulah Tuhan gitu. Jadi Bapak yang baik dalam hidup saya, yang gak pernah ninggalin, yang selalu menyediakan. Itulah dia buat hidup Amin, saya amin. gitu. Amin, thank you, Jadi Mei. all glory to God. Ya, itu kesaksian yang luar biasa ya, bahwa Tuhan itu betul, dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Begitu kita percaya, kita eh, terima dia gitu. Tuhan itu nggak pernah mengecewakan gitu. Kadangkala eh, pikiran-pikiran buruk itu yang datang dari iblis. Nah, itu makanya pentingnya kita mengenal Tuhan itu betul-betul yang dibilang tadi kan, the depth, the height, the length, the breadth. Jadi betapa tingginya, dalamnya, lebarnya kasih Tuhan gitu. Begitu kita mengasihi, mengetahui, mengenal kasihnya Dia, itu kita bisa diubahkan ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Tadi baru ngeh ya, ternyata kita kasih karunia itu karena kita semakin mengenal Allah ya, pengenalan akan Allah apa tadi ya, slide pertama itu keren banget. Iya, Ada ayatnya tapi kita selama ini nggak ngeh. Masalahnya kita nggak kenal aja, nggak mendapatkan kasih karunia itu kayaknya lebih apa? Kalau pengen dapat lebih tuh the more kita harus lebih mengenal aja. iya di 2 Petrus 1 Bisa ayat 2 ya. mengklaim. Di sini kan dikatakan Iya, kasih aduh, karunia keren, keren, keren. Itu keren banget dan ayatnya. damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi caranya kita untuk memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu melalui pengenalan. Jadi dan di sini kan kasih karunia itu kan grace ya. Damai sejahtera itu adalah shalom gitu. Airin shalom. Dan shalom itu nggak cuma damai sejahtera, damai di dalam hati kita gitu, tapi keseluruhan gitu. Jadi ada penyediaan, ada kesehatan gitu kan, kemudian wholeness gitu, semuanya gitu. Dan kata shalom itu juga sebetulnya dari kata shalem, meshalem yang artinya itu dibayar di muka. Jadi semuanya itu health, wholeness, peace, prosperity, well-being itu semua udah dibayar di muka. Pada saat Yesus itu mati, itulah pembayarannya gitu. Jadi ya itulah makanya dikatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu betul banget. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya, bukan kebenaran kita gitu, tapi kebenaran Dia, His righteousness gitu. His righteousness. Dan ketika kita mengerti itu kita akan semakin mengalami ya, kemenangan demi kemenangan. Berapa kali terakhir ini kan aku suka melakukan ada pro bono coaching gitu ya, dan selalu topiknya adalah siapakah diri saya, and mereka juga dari a different face ya. Jadi saya sempat bilang, who are you then? Who are you? Mereka kasih sayang juga ya, saya jadi ngerti mereka selalu ngomong bilang yang what's on top gitu ya. Saya adalah ini, bekerja di sini, kuliah di sini, sekolah lulusan ini. Jadi yang benar-benar yang superficial apa ya, on the apa duniawi sekali gitu. Oke, itu yang saya bisa lihat. Yang saya nggak bisa lihat, who are you? Siapa diri kamu gitu. Jadi umpamanya saya nanya diri saya, who am I gitu. Saya bisa jawab, I'm a child of God gitu. Jadi lebih 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 firm saya mengenal diri saya karena saya anak Tuhan. Saya sudah redeem, saya sudah dibebaskan, saya loved, dan ya semuanya lah gitu. Maksudnya ini topiknya lebih firm lagi gitu ya. Andaikan semua orang bisa tahu ya siapa diri mereka gitu. Iya, Gitu, betul gitu banget Kak aja Jun. sih. Iya, makanya kan kalau kita tanya, orang pasti kan bilang, oh profesinya dia, gitu kan. Atau mungkin keluarganya dia, gitu kan. Atau mungkin karakternya dia, saya tuh seperti ini, gitu kan. Apa ya, hobinya dia, gitu.
Jadi ketika dibilang siapakah saya, itu yang muncul karena itu yang ada yang orang bisa lihat. Nah, yang Tuhan mau adalah kita mengenal diri kita tuh di dalam Kristus. Karena kita adalah ciptaan yang baru gitu. Makanya dibilang kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang gitu. Kita bukan lagi seperti yang dunia lihat, tapi seperti yang Tuhan lihat. Kita adalah His masterpiece, we are His child gitu, His beloved gitu kan. Jadi bahkan yang sudah ditebus sama darah anaknya sendiri yang sangat disayangin gitu. Begitu luar biasanya sayangnya Tuhan sama kita sampai anaknya aja dikorbankan gitu. Jadi, nah begitu kita melihat itu, ya aku percaya itu nggak ada yang bisa mengalahkan kita gitu. Karena begitu kita melihat Kristus, kita menjadi serupa dengan Dia, gitu. Diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar. Kayak si Petrus kan, dia tanya, menurut kamu siapakah aku? Begitu Petrus itu tahu, dia bilang kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan Yesus bilang, kamu adalah Petrus di atas batu karang ini. Gitu ya, aku meletakkan gerejaku. Jadi bahwa dia bilang bahwa dan dikatakan bahwa dia memiliki kunci kerajaan sorga. Gitu. Begitu dia mengenal siapa Tuhan, Tuhan unveil ke dia. Jadi diungkapkan ke dia siapa dia sebenarnya, apa yang dia punya, apa yang dia bisa lakukan gitu. Sama seperti John juga, Yohanes gitu. Begitu dia mengenal, dia adalah murid yang dikasihi, bahwa Yesus itu adalah kasih. Dia murid yang dikasihi. Identitas dia adalah murid yang dikasihi. Dia sebagai pemenang gitu. Sampai digoreng juga nggak mati gitu. Jadi itu kuncinya seperti itu. Selesai, dia sudah menyelesaikan apa yang Bapak inginkan gitu ya. Di sini menariknya kata sudah selesai itu dalam bahasa Yunani kan perjanjian baru, dalam bahasa Yunani itu adalah tetelestai. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani itu adalah kula gitu. Kula artinya sudah selesai, kala gitu. Itu tapi juga berarti bride, artinya adalah pengantin perempuan gitu.